Nih, sobat sehat, harus diketahui ya bahwa Bu Yuni tadi sudah berbicara ya, kalau ada pelaku usaha yang curang, nah, akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya pun cukup berat ya Bu Yuni ya, cukup berat. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa lagi dengan kami di Bongen Podcast, obrolan generasi milenial sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini bersama saya kita akan berbicara atau berbincang-bincang seputar permasalahan kesehatan yang sedang hit pada saat ini. Dan akan tetapi sebelum mulai acara kita ini, saya akan mengucapkan dulu kepada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menunggu berbuka puasa. Biasanya selama ini di bulan puasa ini tingkat konsumtif masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini sangat tinggi, apalagi menjelang berbuka puasa. Nah, tentu saja pada bulan puasa ini banyak sekali makanan yang selama ini tidak ada timbul di bulan puasa ini dengan kemasan yang sangat menarik, yang tentu saja permasalahan kesehatannya belum kita jamin apakah pangan yang timbul pada bulan Ramadan ini pada musim bulan Ramadan ini apakah sehat atau tidak. Apalagi kita melihat dengan kemasan yang sangat menarik, warna-warna yang mencolok, itu menjadi permasalahan atau masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena di bulan puasa ini tentu saja kita mengutamakan gizi yang sehat, gizi yang seimbang untuk menjaga efektivitas tubuh kita di bulan puasa ini, ya. Seperti kita ketahui, di bulan puasa ini kita sangat perlu makanan yang bergizi untuk menjaga aktivitas tubuh kita di siang hari ini, di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Untuk itu kita sangat butuh akan keamanan pangan dan makanan yang kita konsumsi di bulan puasa. Nah, untuk membahas permasalahan ini, apakah di Kabupaten Musi Banyuasin ini permasalahan pangan sudah dikategorikan sehat atau belum? Pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup bisa kita percaya atau mengerti di bidangnya, dan sudah hadir di podcast kali ini. Narasumber yang pertama kita sapa Ibu Support Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olahraga, Ibu Yuniarsi AMKL SKM. Apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik. Baik. Dan ada juga tenaga kesehatan lingkungan juga. Kebetulan beliau ini dari Puskesmas Balayagung. Apa kabar Ibu Afriza AMKL SKM? Anda baik ya, baik. Masih tetap puasa pada saat ini? Insya Allah puasa. Semoga pangan yang dimakan pada sahur malam tadi dalam keadaan sehat dan bisa untuk menjaga aktivitas tubuh kita pada hari ini. Insya Allah kuat ya Bu. Kalau puasa pada hari ini ada yang membatalkan atau setelah 9 hari yang berbuka puasa ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Oh, berarti tetap fit ya, tidak ada siklus yang mengganggu untuk puasa pada bulan puasa tahun ini. Ya, kenapa saya bertanya? Karena biasa siklus wanita kan juga pasti ada siklus yang mengganggu untuk menjalani ibadah puasa. Ya semoga saja sampai di penghujung bulan Ramadan kita dapat rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalani ibadah puasa kita pada bulan puasa ini. Tentu saja tidak juga kita saja, masyarakat Musi Banyuasin juga terjaga juga kesehatannya ya. Dengan dengan keamanan pangan dan pengawasan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau sudah berbicara tentang pengawasan dan keamanan pangan ini Bu Yuniarsi, saya ke Bu Yuniarsi dulu ya. Kalau masalah keamanan pangan dan pengawasan, kita akan berbicara dulu. Kalau pengawasan pangan dan
keamanan pangan itu apa sih Bu Yuni? Bolehlah biar sobat sehat di rumah bisa mengetahui apa sih pengawasan pangan sehat. Ya, jadi pengawasan pangan ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya wajib sebenarnya untuk menghindari pangan dari tambahan bahan pangan berbahaya. Jadi masyarakat kan namanya pangan ini sangat dekat dengan langsung makan ya. Jadi apalagi konsumsi bulan Ramadan ini ya. Benar. Jadi memang upaya ini sangat diperlukan. Pengawasan ini sebenarnya punya tim Pak. Ya. Jadi ada terdiri dari tim dinas kesehatan, dinas Perindak, kemudian Pol PP, Polres itu yang tersusun dalam SK, tim pengawasan pangan kabupaten seperti itu dan teman-teman lainnya. Jadi memang apalagi dalam bulan Ramadan ini kita lakukan intens dengan teman-teman di lintas sektor untuk mengawasi pangan agar tetap aman seperti itu. Gitu. Kalau lebih ke subnya nih, tugasnya pengawasan pangan ini tadi Bu Yuni bilang kan bahwa tim ini ya. Kalau dinas kesehatan ini, kalau lebih subnya, tugasnya apa dalam pengawasan pangan ini? Ya, jadi kalau dinas kesehatan di sini tugasnya itu diantaranya itu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pangan, kemudian seperti apa mengelola pangan agar tetap aman, kemudian apa saja sih bahaya-bahaya yang terdapat dalam makanan minuman yang dijual di pasar atau toko-toko makanan atau distributor pangan lainnya seperti itu. Kalau penilaian atau pengukuran dan dalam bentuk pengecekan begitu Bu Yuni? Ya, itu memiliki yang namanya tes kit makanan seperti formalin, kemudian seperti yang dilihat itu ya, petugas kesehatan di lapangan gitu ya, cek makanan, borak apa enggak ya. Jadi pangan itu kita cek, kita pastikan memang makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Muba ini tetap aman seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan pangan yang aman itu Bu Yuni, biar masyarakat nih tahu nih, dikatakan pangan yang aman itu bagaimana? Karena keterkaitan kita ya di bulan puasa ini seperti yang kita awal tadi, kali makanan-makanan yang selama ini hilang, biasanya pangan tradisional muncul lagi di bulan puasa ini, dan itu dengan kemasan yang menarik atau warna-warna yang mencolok, begitu Bu Yuni. Jadi keamanan pangan itu sendiri adalah upaya dari yang diperlukan untuk mencegah pangan tersebut dari pencemaran biologi, kimia, kemudian fisik, yang itu bisa beresiko pada kesehatan masyarakat seperti itu. Mungkin ini untuk masyarakat nih yang belum mengetahui nih Bu Yuni. Kan mereka tidak tahu juga yang namanya bahan kimia ya. Pokoknya warna makanan itu menarik, enak untuk dimakan, rasanya enak, menarik, ya mungkin dibeli atau dikonsumsi ya Bu Yuni. Akan tetapi aktif nih biar mereka tahu memilih kira-kira makanan yang aman itu bagaimana. Nah, biar secara kasat mata atau secara tes sederhana mereka bisa mengetahui ini makanannya aman loh untuk dikonsumsi. Ada nggak Bu Yuni? Ya, jadi warna-warna makanan yang mencolok barangkali ya, yang mencolok itu sebenarnya patut kita curigai, misal terlalu merah, terlalu kuning. Kemudian misal seperti bakso itu juga yang posisinya kalau kita lempar itu mental lagi gitu. Ya, kenyal. Lalu kenyal gitu ya. Indikasi mengandung borak gitu. Tapi memang untuk hasil lebih pastinya itu memang kita tetap cek laboratorium ya gitu ya. Kalau kan sudah ke lapangan nih Ibu Priska ya. Kan sudah sering Priska ya. Ibu Apriza ya, Bu Apriza. Maaf Bu Apriza. Bu Apriza sudah berapa lokasi yang sudah diperiksa
sudah ke lapangan tuh, khususnya di wilayah Puskesmas Balayagung, dicek kira-kira wilayah mana sih pangan yang sudah dicek kesehatannya, sehingga masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin terutama di wilayah Puskesmas Balayagung ya di Sekayu bisa tahu nih aman enggak makanannya, wilayah mana gitu. Baik, kalau dari hasil pemeriksaan kami berdasarkan hasil kunjungan untuk pemeriksaan pada pusat makanan jajanan seperti takjil yang kami kunjungi itu dilakukan pemeriksaan pada tempat pasar beduk, di tempat pasar jajanan Al-Karim sama PSG, gitu ya. Pusat jajanan Sekayu sama itu. Oke, artinya sudah semua ya, sudah semua yang lokasi tempat jajanan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang kita ketahui Bu Yuni, menjamur di bulan puasa ini di bulan Ramadan ini banyak sekali UMKM yang muncul yang tidak tahu kita UMKM kaget. Ya, UMKM kaget ya, yang tiba-tiba muncul, yang tidak tahu juga kemana pangannya, atau kadang-kadang tampak mereka sadari menggunakan pengawet yang terlalu banyak atau menggunakan borak bahan yang mereka, karena ya belum tentu juga habis semua kan Bu Yuni makanan ini. Nah, kalau yang paling sering dilihat atau paling sering dicek, diawasi makanan jenis apa? Karena yang ini nih rentan loh untuk digunakan bahan pengawet atau borak gitu. Biasanya makanan yang menjadi target pengawasan terkait formalin, borak, kemudian rodamin ini mie basah, kemudian tahu, kemudian kerupuk. Nah, itu menjadi target kami dalam melakukan pengawasan pangan. Seperti itu. Kalau di Sekayu, di Kabupaten Musi Banyu ini kalau saya ngobrol dengan Bu Yuni nih, kalau untuk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini kan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan nih, pemeriksaan pangan serta pengawasan pangan nih. Dari awal pemeriksaan di bulan Ramadan di awal kemarin ya di 23 Maret sampai sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Kalau saya lihat nih sudah hampir semua wilayah ya diperiksa termasuk puskesmas. Kira-kira ada enggak bahan berbahaya yang masuk yang sudah didapati atau resiko yang dihadapi? Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 21 pasar atau kalangan atau pasar beduk yang kita awasi. Jadi ada 5 pasar itu yang terdapat bahan tambahan pangan berbahaya. Tapi itu, untuk wilayah Sekayu itu semuanya negatif. Sudah kita periksa baik di pasar beduk, pusat jajanan Sekayu dan jajanan di Masjid Al-Karim. Oke, terima kasih. Kalau kan ada 5 lokasi nih Bu Yuni. Nggak apa-apa Bu Yuni, coba Bu Yuni mungkin dijelaskan kira-kira wilayah ini dan jenis makannya apa, wilayahnya, jenis makannya apa yang bisa biar masyarakat atau sobat sehat kita ini paham, oh kalau makan ini perlu diperhatikan loh kalau konsumsi ini. Ya, jadi pangan yang masih terdapat formalin itu kita ditemukan di pasar Sungai Lilin, kemudian kalangan Teluk Kijing, kemudian Tebing Bulang, kemudian di Mangunjaya itu kita temukan masih ada pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jadi mungkin contoh makanan mie basah ya, kebanyakan itu mie basah dan tahu. Ya itu menjadi hal yang klasik ya. Gitu. Ini pun sebenarnya dampak Sekayu ini sudah negatif ya. 3 lokasi yang kita awasi itu semuanya sudah negatif dari bahan tambahan pangan berbahaya. Itu karena juga kontribusi dari pihak BPOM, Dinas Kesehatan yang secara berkala tim aktif dalam melakukan pengawasan, dan sebenarnya sudah ada 1 pelaku usaha yang kemarin kedapatan menggunakan formalin yang memang kena sanksi di penjara. Jadi bagus itu ya. Efek jerah untuk pedagang lainnya untuk berlaku curang seperti itu. Benar. Karena sanksinya berat. Mungkin itu yang membuat seluruh lokasi di Sekayu salah satu faktornya itu bebas dari bahan tambahan berbahaya. Artinya kalau begitu Bu ini ya yang seperti kita ketahui ya,
tingkat yang paling dasar untuk melakukan efek ini agar masyarakat tidak melakukan sesuatu yang melanggar. Kalau ini pangan yang melanggar ya, itu sangat perlu sanksi serta pengawasan yang penting ya. Pengawasan ini secara berjenjang, tidak hanya di levelnya kabupaten ya enggak. Kalau seperti yang kita ketahui di Kabupaten Musi Banyuasin ini kan contohnya karena diawasi, karena ada sanksi negatif ya enggak. Nah, tinggal ada yang beberapa yang kita temukan di lapangan itu di wilayah kecamatan. Benar ya Bu Yuni? Artinya ya perlu peningkatan lagi ya pengawasan di lapangan, terutama di daerah yang agak jauh di kabupaten. Begitu ya Bu Yuni ya? Betul. Ini masih menjadi PR kita untuk wilayah kecamatan untuk dilakukan secara berkala pengawasan seperti yang kita lakukan di wilayah Kecamatan Sekayu. Jadi memang setahun itu bisa lebih dari 10 kali kita lakukan pengawasan. Ya? Iya. Jadi memang memastikan benar-benar pangan yang dijual di Kabupaten Muba ini aman seperti itu. Tapi memang yang paling sering dikunjungi itu wilayah Sekayu. Sekayu ya, karena ya seperti kita ketahui juga ya bahwa kalau pengawasan yang intens, akhirnya masyarakat merasa diawasi untuk tidak melakukan perbuatan yang curang dalam pemilihan pangan ya, begitu ya Bu ya. Bu Yuni ya. Nih Sobat Sehat, harus diketahui ya bahwa Bu Yuni tadi sudah berbicara ya, kalau ada pelaku usaha yang curang akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya pun cukup berat ya Bu Yuni ya, cukup berat. Artinya jangan coba-coba, karena apa ya, paling tidak kalaupun kita tidak didapatkan atau terlewati dengan nasib baik kita terlewati bahwa tidak diawasi oleh rekan-rekan atau tim pengawas makanan, sehingga kita makan ini saja tidak terawasi. Sepaling tidak yang harus kita ketahui, apalagi ini makanan yang harus dikonsumsi oleh orang-orang yang berpuasa. Ini yang paling tidak sanksi utama yang harus kita pertanggungjawabkan, ya ini sanksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak kalah penting. Namun secara sanksi yang regulasi yang sudah keluar, tentu saja ada regulasi yang membuat orang tidak boleh melakukan yang melanggar, terutama melanggar berbuat curang pada pangan ya Bu Yuni ya. Kalau secara sanksi nih Bu Yuni, biar masyarakat atau Sobat Sehat nih tahu sanksinya apa sih, atau bagaimana kalau ketemu dengan orang yang berbuat curang tentang makanan yang tidak sehat ini. Ya, jadi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM itu ada regulasi yang mengatur nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang di dalamnya itu terdapat pidana untuk pelaku atau pedagang yang curang ya, dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda uang 10 miliar. 10 miliar? 10 miliar. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Ya. Tapi apakah pernah disosialisasikan Bu Yuni biar masyarakat tahu nih? Nah, biar sepaling tidak nih Bu Yuni sudah di-share di pasar-pasar mungkin. Jadi masalah keamanan pangan ini kita tidak sendiri. Ada juga dinas koperasi, dinas pasar yang sering mengadakan BIMTEK penyuluhan keamanan pangan. Selain dinas kesehatan ya. Jadi melalui forum atau pertemuan itu kita sampaikan terkait sanksi, terkait keamanan pangan yang aman seperti apa, bahaya seperti apa, kita jelaskan di pertemuan itu. Dan sampai dengan saat ini hampir seluruh pedagang pangan atau UMKM di Kabupaten Muba sudah tersosialisasikan terkait ini. Terkait pangan ini ya. Akan tetapi ini seperti yang tadi Bu Yuni, kalau bisa ini kan tidak bisa dijangkau oleh Ibu Yuni ya, mungkin Bu Yuni mengintervensi teman-teman di puskesmas, karena tidak semua masyarakat yang musiman ya, KM musiman, jadi paham akan sanksi yang kita berikan, yang disaksikan oleh undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh ada kecurangan dalam pembuatan bahan pangan ya. Nah, mungkin perlu disosialisasi. Kalau di puskesmas
upaya apa atau pemeriksaan apa yang sudah dilakukan di lapangan? Kalau dari kami Sanitarian Puskesmas Balai Agung sudah melaksanakan IKL di 3 tempat pasar tradisional, pasar beduk, dan tempat pusat makanan jajanan pada bulan suci Ramadan ini. Tidak ada bahan tambahan pangan yang kami temukan yang seperti pengawet formalin, rodamin B, kayak kalau itu pemeriksaannya pakai apa? Itu pakai pemeriksaan kami yang kami lakukan dengan menggunakan sanitarian kit yang sudah selama ini kami lakukan untuk kegiatan kami pemeriksaan pada bahan ini jajanan. Jajanannya, makan, pangan dan jajanan yang ada di pasar. Nah, Bu Yuni, kalau untuk sanitarian kit di Kabupaten Musi Banyu Asin ini kita seperti ketahui ya sudah ada 29 puskesmas. Apakah setiap puskesmas ini sudah ada ataukah belum? Atau kalau memang sudah ada, apakah semua puskesmas ini paham akan cara menggunakannya itu? Ya, dari 29 puskesmas itu 28 puskesmas sudah memiliki sanitarian kit. Kenapa satu puskesmas belum? Karena termasuk puskesmas yang baru. Dan untuk sebelum melakukan pengawasan memang kami sudah sosialisasikan dulu dan kami berikan seperti video tutorial pemeriksaan penggunaannya ya. Iya, buku pedoman itu yang bisa dipelajari oleh seluruh sanitarian puskesmas. Jadi mereka punya pedoman dan panduan untuk melakukan pengawasan pemeriksaan. Benar. Paling tidak mereka sudah juga pernah belajar akan hal itu ya, Bu Yuni. Baik Bu Yuni, seperti kita ketahui sampai ke 30 hari ke depan, 30 bulan Ramadan ini kita selesaikan dengan baik. Untuk memilih nih pangan yang menurutnya masih segar, yang masih bagus untuk dikonsumsi, yang baik untuk puasa maupun sahur, ada nggak tipsnya Bu Yuni? Iya, jadi kalau untuk memilih pangan yang segar itu bisa kalau kita dari kasat mata ya itu bisa lihat sebenarnya kayak sayur yang terdapat ulat ya itu sebenarnya bagus, berarti bebas dari pestisida. Oh iya benar. Nah, kemudian itu salah satu tip ya. Iya, kemudian lihat warna makanan gitu. Kalau misal mencolok itu kan bisa kita curigai seperti itu Pak. Kemudian seperti tahu, jangan memilih yang tidak mudah basi, justru itu yang bisa dicurigai mengandung formalin atau pengawet. Tahu, tempe, yang tidak kemudian mudah, mie kan, yang mie kenyal-kenyal tidak itu mudah juga basi atau makanan yang ada daun, saya rangkum ya, makanan yang di daunnya ada ulat itu malah lebih bagus ya Bu Yuni. Iya, karena tidak terdapat pestisida. Artinya seperti tidak itu. pestisida. Bukan berarti ya yang tidak ada ulatnya itu tidak bagus. Tidak bagus, bukan berarti juga memang kita sekarang susah untuk menemukan kayak buah juga sekarang ada kandungan lilin di kulit apel. Nah, itu memang karena sekarang makin kesini makin banyak makanan yang ini. Di samping kita bisa memilih, artinya mungkin saya simpulkan juga Bu Yuni bahwa sobat sehat ya, di samping tip yang dikatakan Bu Yuni tadi, mungkin juga kita tetap menjaga kebersihan dan berlaku hidup bersih dan sehat. Misalkan kalau mengkonsumsi sesuatu tetap harus dicuci, dibersihkan dulu begitu Bu Yuni ya. Ya, oke. Ini kalau tadi kita sudah berbicara tentang puasa nih Bu Yuni. Nah, tentu saja di kesehatan lingkungan serta pengawasan pangan ini kita akan menghadapi masa-masa Idul Fitri. Nah, kira-kira di Idul Fitri ini Bu Yuni, seperti kita ketahui bahwa konsumsi masyarakat juga akan meningkat untuk menghadapi Lebaran ya Bu Yuni. Nah, tentu saja kita juga akan mengawasi juga dari baik secara tim ya dari Dinas Kesehatan maupun POM akan mengawasi juga tentang keamanan pangan di saat menjelang Lebaran. Nah, kalau itu tentu saja mungkin dari baik di Puskesmas, dari Dinas Kesehatan sudah punya tip atau langkah-langkah serta plan kerja apa kira-kira
apa sih yang harus dilaksanakan atau kapan akan melakukan pengawasan tentang pangan, dan pangan apa mungkin yang harus diperiksa, diwaspadai di bulan menjelang Idul Fitri nanti? Ya, jadi biasanya kalau menjelang Idul Fitri, menjelang Natal, kemudian Ramadan, itu biasanya kita melakukan sidak pangan, pengawasan pangan bersama tim. Itu kalau menjelang Idul Fitri itu biasanya kue-kue kering, parsel ya. Kita lihat adakah izin edar seperti PIRT, kemudian masa kadaluarsanya pangan tersebut. Karena ada juga pedagang yang loss. Ada kemarin kita temukan di salah satu distributor pangan yang banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa. Oh gitu. Iya. Jadi kita langsung tindak tegas untuk menarik makanan yang memang sudah tidak layak untuk diedarkan, seperti itu. Kalau kita bisa tahu nih Bu Yuni, yang dikatakan kadang-kadang kan kita tidak tahu nih. Oke, ada masa kadaluarsa atau ada juga izin edar ya. Nah, biar kita tahu nih keaslian atau oh iya benar ini dari sudah ada izin edarnya. Bagaimana Bu Yuni melihatnya? Iya, di kemasan biasanya kalau misal sudah mengurus izin edar atau sudah ada PIRT biasanya dicantumkan. Iya, dicantumkan ya. Iya. Tapi memang untuk izin PIRT ini belum bisa dicek online seperti BPOM. Iya, kayak barcode gitu ya Bu Yuni ya. Barcode. Jadi kalau misal di BPOM kan kita scan barcode tuh biasanya muncul dia apakah terdapat di BPOM atau tidak. Kalau misal tidak muncul kan ketahuan berarti itu hanya dibuat-buat seperti itu. Oke Bu Yuni, terima kasih. Kalau dari Puskesmas Balai Agung nih, tentu saja kan Puskesmas Balai Agung mempunyai wilayah tersendiri nih. Kiat-kiat nih, langkah-langkah untuk menghadapi Lebaran Idul Fitri. Nah, usaha apa yang dilakukan untuk melakukan pengawasan pangan di wilayah kerja Puskesmas Balai Agung? Kalau dari rencana kerja dari Puskesmas kami yang sering kami lakukan rutin setiap tahun itu kami melakukan sidak pasar. Ya, sidak pasar itu kayak istilahnya tuh melihat parsel kemasan, mulai dari kemasan mungkin bisa kami lihat seperti yang kemasan yang sekarang kan banyak beredar seperti yang kaleng-kalengan leci kayak itu ya, kayak buah-buahan itu. Kalau misal kita mau tahu mungkin dari bentuknya oke. Tapi untuk pemeriksaannya untuk ini belum tentu. Dari kemasan yang sering kami temukan ada beberapa produk yang terjual bebas tanpa ada izin, kayak izin usaha yang standar aja yang dari PIRT, nggak usah Badan POM dulu, PIRT kita banyak yang loss. Dari hasil temuan kami sering kami temukan dari kayak minimarket itu sudah banyak tidak mencantumkan label ataupun nama UMKM tersebut. Kalau dari jenis untuk yang kalengan tadi yang sering kami temui, mulai dari kaleng-kalengan kalau kami berikan edukasi terhadap pemilik minimarket, kalau yang kalengnya sudah kempot itu tidak boleh kita jual lagi. Tidak layak tidak layak dijual itu karena kategori sudah rusak ya. Siapa tahu sudah ada kemasan kemasan itu sudah ada cemaran mikrobiologisnya. Oke, sip. Kalau ini langkah-langkah nih Puskesmas Balai Agung jika menemukan barang-barang yang tidak layak itu bagaimana nih? Tindakan apa sih yang dilakukan oleh Puskesmas Balai Agung jika menemukan barang-barang misalkan nggak ada izin edar atau barang yang tidak layak, ada yang kempot tadi, penyok tadi? Kalau dari kami sanitarian kami melakukan tindak lanjutnya untuk pelaporan hasil barang yang kita temukan yang tidak ada izin kayak itu kemasan mulai dari itu kami laporkan ke pihak ini dulu apa namanya tempat distributornya
distributor yang mereka ngambil itu, apakah memang sudah ada izin atau kita suratkan ke Badan POM kayak gitu. Ada tindak lanjut. Menyurati. Iya, menyurati untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Karena bukan tupoksi kita untuk bagian pengawasan saja. Ya. Penarikan barang itu. Ya, untuk penarikan kita kembalikan ke pihak yang memang benar tupoksi mereka. Oke, arti ada paling tidak ada tindakan kita bahwa menjelaskan bahwa ini barang ini harus ada izin IRT-nya, harus ada ini tidak layak. Ini kita buat laporan regulasi paling tidak ada dokumentasi yang jelas ya, dokumentasi yang jelas untuk kita laporkan ya ke tim pengawasan pangan. Begitu Bu Yuni ya. Oke. Baik Bu Yuni, ini kalau tidak salah sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai ini. Sobat Sehat, kita cukup sampai di sini dulu ya. Tapi kita ada satu pertanyaan dulu Bu Yuni. Ini kita minta nih, kira-kira terakhir Bu Yuni, kiatnya atau bagaimana cara Bu Yuni mengajak masyarakat untuk bisa mengkonsumsi makanan sehat baik di bulan Ramadan maupun menjelang Idul Fitri nanti. Iya, kami menghimbau untuk semua masyarakat untuk pintar ya memilih makanan yang sehat untuk keluarganya di rumah ya. Jadi pastikan makanan yang dibeli ya itu terdapat izin edarnya. Kemudian lihat dari tekstur dari makanan tersebut ya. Apakah memang masih bagus atau sudah kayak misal ada berjamur ya, seperti biasanya itu terdapat dari roti tawar ya, yang masa simpannya hanya 7 hari. Dan itu juga ada, kami sering temukan roti tawar yang sebenarnya masa kadaluarsanya besok tapi sudah berjamur. Nah itu juga harus hati-hati dalam pemilihan makanan untuk dikonsumsi. Kemudian untuk buah ya, kalau kami sarankan kayak seperti apel, kemudian seperti pir, itu memang baiknya itu dikupas seperti itu, karena memang sekarang sudah banyak terdapat lapisan lilin pada buah-buah tertentu seperti itu. Kemudian jangan takut kalau memang kayak sayur yang dibeli itu terdapat ulat nantinya ya atau seperti apa, itu karena kita pastikan itu aman dari pestisida seperti itu. Oke, silakan Bu Afriza, mungkin ada saran-saran juga untuk sobat sehat yang mungkin biar tetap sehat, tetap mengkonsumsi makanan sehat baik di bulan puasa maupun menjelang Idul Fitri nanti. Ya, mungkin tipsnya kalau untuk kita memilih bahan makanan kayak untuk dikonsumsi sendiri atau untuk keluarga, itu kita bisa lihat dari tekstur seperti makanan makanan jajanan yang beredar sekarang banyak yang mencolok ya, mulai dari warna, itu kita harus lebih waspada karena pada dasarnya kita tidak tahu bahan tambahan makanan yang ditambahkan itu apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak. Ya, tipsnya tuh kita lihat mulai dari kemasan juga bisa kita lihat. Terus sama bahan makanan yang dijual diedarkan di pasar maupun di minimarket, itu kita sering lihat kayak di pusat jajanan itu kayak mie basah kayak itu bisa kita lihat dari teksturnya, kekenyalannya. Kalau misalkan mie yang kami lihat kita seperti di pasaran itu, melihat mie yang segar itu warnanya tidak terlalu mencolok. Iya. Sering itu kan ada bahan tambahan makanan yang seperti pewarna tekstil itu. Gitu. Ini sering juga kita temukan di pasaran masyarakat ya.
Apalagi tahu yang terlalu tahan lama, yang terlalu kenyal. Dari bentuk kita sudah tahu, dari posisi makanan itu apakah bagus untuk kita konsumsi. Itu sudah bisa kita lihat dari jenis-jenis makanan yang beredar. Okay. Yang jelas kurangi makanan kemasan kaleng atau yang diawetkan. Iya, lebih memilih makanan yang segar ya Bu Yuni. Ya, karena kadang-kadang kita ini pengen cepat. Pokoknya beli aja. Instan yang instan. Itulah permasalahan yang sering kita hadapi di masyarakat, pengen makan instan. Ya tidak kita pungkiri juga kalau kita tidak mengedukasi mereka ya. Karena perkembangan media sosial ini terlalu cepat. Dipoto, digambar menarik, di-share, menjadi menarik. Junk food sekarang lagi diminati di masyarakat. Diminati, apalagi makanan sekarang kan sudah ada yang namanya antar alamat. Ya, gitu ya Bu Yuni. Baik Sobat Sehat, sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang seputar permasalahan kesehatan pangan, keamanan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Saran saya, Sobat Sehat, jangan sampai Sobat Sehat salah memilih dalam pemilihan makanan seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 narasumber kita tadi. Berhati-hatilah Sobat Sehat dalam memilih makanan yang sehat. Dari tekstur, dari pewarnaan, dari penggunaan, pengemasan, izin edarnya harus benar-benar kita teliti. Karena kenapa? Ketika kita tidak mengkonsumsi makanan sehat, apalagi di bulan puasa ini, pertama banyak efek yang kita dapati. Badan kita kurang fit dan juga berisiko untuk kesehatan kita juga. Nah, demikian saja Sobat Sehat bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bu Yuni. Semoga obrolan kita pada hari ini menjadi berkah dan amal kita. Terima kasih Bu Afriza sudah datang jauh-jauh ya. Semoga puasa kita pada hari ini sampai di titiknya nanti di saat berbuka. Dan salam juga buat keluarganya, hati-hati di jalan, semoga sempat pulang. Semoga Ibu Yuni dan Bu Afriza masih sempat masak takjil di rumah. Karena makanan yang dibuat sendiri itu lebih paham, lebih sehat, dan lebih tahu dengan gizi yang akan kita makan. Dan lebih sehat, ini lebih enak. Dan kita bisa mengukur sebatas mana yang pas buat keluarga kita. Kira-kira begitu ya Sobat Sehat, obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di obrolan podcast Bongin selanjutnya. Baik Sobat Sehat, tentu saja obrolan kita ini kita akan tutup saja dengan sama-sama mengucapkan kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.